Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang penuh kuasa, yang kami panggil dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-9 yang berkata demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur melewati setiap tantangan yang kita hadapi bersama iman. Kita tetap kuat dan pemeliharaan Tuhan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Kunci penting hidup di dalam iman adalah ketaatan kepada Tuhan dan juga ketaatan terhadap peraturan dari pemerintah yang adalah wakil Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 7-16, kisah mengenai Nabi Elia dan janda di Sarfat. Elia yang berarti Elohim itu Tuhanku, berjumpa dengan seorang janda, dan pada waktu zaman perjanjian lama, janda identik dengan kelemahan, ketidakmampuan. Disinilah ada sebuah perjumpaan antara kelemahan dengan kekuatan dari Allah. Masa kering seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai masa persiapan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 mengatakan, "Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu." Pada masa kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia ke sungai Kerit. Sungai Kerit adalah anak sungai dari sungai Yordan. Kerit memiliki arti dipotong atau dikerat, dan Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit. Pengalaman Elia di sungai Kerit adalah seperti sebuah masa di mana Allah mempersiapkan pelayanan Elia. Walaupun menghadapi pemangkasan, namun di sanalah Tuhan membentuk Elia. Seperti keadaan kita sekarang ini, seolah-olah kita sedang mengalami kekeringan akibat masalah-masalah yang terjadi. Ada pemangkasan dan pembatasan, namun kita harus tetap percaya bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja sebagai saluran berkat. Dalam ayat 8 dan 9, firman Tuhan mengatakan, "Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sidon adalah tempat asal dari Isabel, namun Tuhan menyatakan mujizatnya di Sidon. Tuhan dapat memerintahkan berkat dan memakai siapa saja untuk memelihara orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan memakai Elia untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah penderitaan yang dialami oleh janda ini.
Demikian juga dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi pertolongan bagi kita. Dan lewat kehidupan kita bisa menyatakan kuasa Tuhan yang selalu memelihara kita. Yang perlu dilakukan Elia adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Tetap lakukan perencanaan kita, walaupun harus ada penyesuaian. Dalam ayat 12 dan 13 mengatakan, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Janda ini memiliki rencana untuk memasak tepung dan minyak untuk menjadi roti, dan Elia memerintahkan untuk tetap melakukannya. Namun, Elia memerintahkan untuk dibuatkan juga baginya. Terkadang, situasi yang sulit memaksa kita untuk melakukan penyesuaian, bahkan penyesuaian yang kurang masuk akal, namun kuncinya adalah ketaatan. Kadang di tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap memerintahkan kita berbagi berkat kepada sesama, dan ini adalah salah satu penyesuaian yang harus dilakukan. Kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan, walaupun porsi dan bagian kita menjadi lebih sedikit. Percayalah bahwa ketaatan kepada kehendak dan perintah Tuhan akan membukakan pintu mujizat. Melalui tepung segenggam dan sedikit minyak itu, Tuhan memelihara keluarga janda di Sarfat ini. Dalam kelemahan dan pergumulan yang dihadapi, ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi kunci untuk membuka pintu mujizat. Menghadapi situasi berat yang kita hadapi, ingatlah, Tuhan selalu memproses kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu membentuk kehidupan kita. Kemudian percayalah akan pertolongan Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Kemudian kerjakan setiap perencanaan kita. Walaupun ada banyak penyesuaian, kuncinya adalah tetaplah taat kepada firman Tuhan yang datang kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita belajar bahwa seringkali Tuhan membawa kita ke Sungai Kerit, kehidupan di masa-masa di mana seolah semuanya berhenti, sumber-sumber berkat yang biasa kita andalkan mulai mengering, dan kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Namun di balik kekeringan ini sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah. Sama seperti Elia, kita pun dipanggil untuk belajar taat di tengah situasi yang tidak masuk akal. Ketika air sungai mengering, Elia bisa saja bersungut-sungut dan berkata, "Tuhan, bukankah Engkau menyuruh aku ke sini? Mengapa sekarang sungainya kering?" Namun Elia memilih untuk diam dan menunggu suara Tuhan berikutnya. Inilah bukti iman yang sejati. Tetap percaya meski keadaan tidak sesuai harapan. Kadang Tuhan tidak segera mengganti sungai yang kering dengan yang baru, tetapi Ia mengirimkan kita ke tempat yang tidak terduga untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu sampai kita benar-benar siap dibentuk. Kekeringan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan tanda bahwa Tuhan sedang mengalihkan perhatian kita dari ketergantungan pada hal-hal duniawi kepada ketergantungan penuh kepada Tuhan. Dalam masa kering inilah kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber hidup sejati yang tidak pernah kering. Ketika Elia sampai di Sarfat, ia tidak disambut oleh orang kaya atau bangsawan, melainkan oleh seorang janda miskin yang sedang putus asa. Secara manusia hal ini tidak masuk akal. Tetapi bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki apa-apa dapat menjadi saluran berkat bagi seorang nabi Tuhan? Disinilah keajaiban Tuhan dinyatakan. Tuhan seringkali menyembunyikan mujizat di balik hal-hal kecil dan sederhana, supaya kita belajar
bahwa kuasa Tuhan tidak tergantung pada besarnya sumber daya manusia, tetapi pada ketaatan kita. Tepung segenggam dan sedikit minyak yang tampak remeh di tangan manusia menjadi sumber kehidupan yang tidak pernah habis di tangan Tuhan. Janda ini bisa saja menolak perintah Elia dan tetap memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi karena ia taat, maka Tuhan membukakan pintu kelimpahan baginya. Demikian pula dengan kita. Ketaatan yang sederhana hari ini bisa menjadi awal dari mujizat besar yang akan mengubah hidup kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita memberi di tengah kekurangan, mengampuni di tengah luka, atau tetap percaya di tengah ketidakpastian, sesungguhnya Ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak kita duga. Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Ia hanya meminta hati yang mau percaya dan taat. Lebih dari sekedar mujizat jasmani, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin membentuk hati yang percaya tanpa syarat. Elia, sang nabi yang besar itu, dan janda yang sederhana ini, keduanya sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Elia taat untuk pergi ke tempat yang asing, sedangkan janda ini taat untuk memberikan yang terakhir. Dari dua bentuk ketaatan ini, lahirlah karya Tuhan yang luar biasa. Inilah rahasia kehidupan rohani yang sejati. Ketika kita berani mempercayakan tepung segenggam hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan mengubahnya menjadi sumber berkat yang tidak akan pernah habis. Saat kita merasa bahwa semuanya sudah berakhir, justru di sanalah Tuhan memulai sesuatu yang baru. Mungkin hari ini kita sedang berada di masa yang sulit, kehilangan pekerjaan, kesehatan terganggu atau harapan. Tetapi percayalah, seperti Elia dan janda di Sarfat, Tuhan tidak pernah gagal memelihara umat-umatnya. Ia tidak akan membiarkan kita mati dalam kekeringan, karena Ia adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi, tetaplah setia, tetaplah taat, dan tetaplah berharap, sebab Allah yang sama yang memelihara Elia di Kerit dan janda di Sarfat adalah Allah yang juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber hidup yang tidak pernah kering. Engkau yang memelihara Elia di sungai Kerit dan janda di Sarfat adalah Allah yang sama yang memelihara kami di tengah kekeringan hidup kami hari ini. Ajarlah kami untuk taat bahkan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, untuk percaya meski keadaan tampak mustahil, dan untuk tetap berharap walau situasi terasa gelap. Tuhan, ubahkan setiap segenggam tepung yang kami miliki menjadi berkat yang melimpah, bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi orang lain. Jadikan kami pribadi yang setia, yang terus berjalan dalam iman, dan yang selalu percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.